Habib Saleh itu lahir tepatnya tanggal 17 Jamadul Awal tahun 1313 alaf 313. Kemudian Habib Saleh ini hijrah dari Hadramut menuju Indonesia. Disebutkan di sini tahun 1334 Hijriah atau 1916 Miladi Masehi. Beliau ini meninggalkan Hadramut menuju Indonesia. Kemudian setelah tinggal beberapa hari di Jakarta, di dalam biografi yang lain disebutkan, kemudian beliau tinggal di Lumajang di tempat sepupu beliau Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid. Kemudian Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini menikah dengan penduduk asli yang ada di Lumajang, di Tempe. Menjelang beberapa lama beliau ini mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW untuk berkhalwah, menyendiri, jauh dari keramaian manusia. Beliau ini di dalam kamar, ada di dalam riwayat menerangkan 3 tahun, ada pula di dalam riwayat menerangkan 7 tahun beliau ini di dalam kamar. Di dalam khalwahnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini hanya membaca Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian membaca Dalail Khairat. Setelah 7 tahun masa Habib Saleh ini berkhalwah, menyendiri, jauh dari keramaian, datanglah guru beliau, guru besar Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, Gresik. Di dalam satu kisah para habaib yang pada waktu itu menyatakan, Habib Abu Bakar ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam agar ada pengganti dari beliau. Pada saat dilihat hal yang demikian, para habaib banyak yang tidur di Masjid Habib Abu Bakar. Para kiai berharap dia ditunjuk sebagai khalifah. Habib Abu Bakar ini tawajjah ila Allah siang dan malam, mencari siapakah khalifah setelah beliau. Akhirnya dengan istikharah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk dari Rasulullah SAW, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Pada waktu itu Habib Saleh ini belum mempunyai putra. Saya tanya langsung kepada apa, begitu ya. Setelah dikeluarkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, seorang wali besar kutub di zamannya, lalu Habib Saleh ini diperintahkan datang ke Gresik. Setelah menyembelih kambing, diperintahkan untuk datang ke Gresik. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah, dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Lalu Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini talaqal ilmin fi biladihi. Habib Saleh ini belajar, Habib Saleh ini faqih. Belajar Habib Saleh ini, bukan tidak belajar, karena tidak mungkin orang bisa mendapatkan ilmu tanpa proses belajar. Itu tidak mungkin. Harus belajar, berhadapan dengan guru. Ta'ziman, ta'allum, falaisal mar'u yuladu aliman, walaysa akhu ilmin kama huwa jahilu, wa inna kabir qaum la ilma indahu saghirun idha altafat alaihi al-mahafilu. Belajarlah kalian ini. Sesungguhnya tidak ada satupun orang yang lahir di muka bumi ini langsung alim, tidak ada. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. 10 tahun Imam Syafi'i itu sudah ngajar di Masjidil Haram. Selain ilmunya yang luar biasa Imam Syafi'i ini,
keindahan suara Imam Syafi'i ini sangat luar biasa. Tidak jarang para tokoh-tokoh habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama terkemuka datang mengunjungi Imam Syafi'i. Selain menanyakan tentang perihal hukum, beliau juga rindu dengan suara merdu Imam Syafi'i. Tidak jarang dari mereka ini yang jatuh pingsan. Tidak jarang dari mereka ini yang berteriak, menangis, karena begitu tersentuhnya suara merdu dari Imam Syafi'i. Lalu Habib Saleh ini mengembangkan dakwanya dan mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu jangan dianggap remeh. Kalau ada pedai punya rutinan di satu tempat, itu sebab utama terbukanya ilmu zahir, terbukanya ilmu batin. Karena rahmat wal barakat ini perlu diketahui, tidak akan mungkin bisa turun tanpa ada usaha. Lam tanzil barakah min alamil ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak akan turun barakah dari alam gaib kalau tidak mau usaha. Kalau kerjaannya hanya mancing saja, bagaimana ilmu mau masuk? Betul tidak? Kalau kerjaannya naudzubillah min dalik, bagaimana rahmat akan masuk? Sudah jelas Allah Ta'ala itu perintahkan kepada hambanya untuk usaha. Dengan usaha itu akan terbuka pintu rahmat, akan terbuka pintu barakat, akan terbuka pintu khususiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi mereka yang berusaha. Lihat bagaimana Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid masuk ke dalam kamar itu, berusaha untuk membersihkan hatinya, untuk menghilangkan kotoran-kotoran hati dari sifat-sifat penyebab terhalangnya pintu rahmat, penyebab terhalangnya pintu barakat, penyebab terhalangnya pintu hidayah. Habib Saleh datang dan Habib Saleh bertapa berada di dalam kamar itu bukan tanpa tujuan. Dan Habib Saleh itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Al-Qur'an, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca dalail khairat. Setelah keluar, setelah diberikan sorban oleh Habib Abu Bakar, diberikan ijazah amma wa khasah, beliau berdakwah Habib Saleh. Termasuk beliau ini berdakwanya pertama di tempat ini juga. Karena beliau ini sebelum masuk ke Indonesia, yang saya dengar langsung dari anak saudara Habib Saleh. Nah, ini perlu diketahui ya. Habib Saleh itu yang tertua, kakaknya bernama Habib Abu Bakar. Kemudian Habib Saleh. Kemudian adik Habib Saleh itu ada, namanya Habib Abdullah. Nah, Habib Saleh ini pernah di dalam satu ucapan para habaib yang ada di Hadramut, musafir ke India dengan saudaranya Habib Abdullah. Dan Habib Abdullah meninggal berada di India. Habib Saleh kembali lagi ke Hadramut. Kemudian Habib Saleh meneruskan misi dakwanya ke Indonesia. Sampai pada akhirnya Habib Saleh menetap di Lumajang dan pindah ke Tanggul. Semua itu atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Habib Saleh ini tidak bergerak apapun kecuali perintah dari Rasulullah. Sampai-sampai rumah ini dulu yang saya pernah baca di biografi Habib Saleh terbuat dari bambu, tidak mau dibangun. Para saudagar-saudagar itu antri yang mau bangun rumahnya Habib Saleh, tapi Habib Saleh tidak mau. Lain saya, berak deh. Tidak mau Habib Saleh. Pada saat para habaib yang duduk dengan Habib Saleh itu bertanya, kenapa? Sebab Habib kok tidak mau? Kata Habib Saleh, Rasulullah ini setiap hari datang kepadaku. Yang aku takutkan rumahku bagus, Rasulullah tidak datang lagi. Itu yang tak takutkan sama aku. Pada saat Habib Saleh ini haji, beliau ini mengerjakan haji dengan rombongan. Di dalam biografi itu disebutkan, lalu istri Habib Saleh menerima tawaran untuk rumah Habib Saleh supaya dibangun. Rebutan.
Rebutan sekali. Selesai rumah itu, Habib Saleh begitu datang dari haji, dilihat rumah ini sudah berubah, persis ini tempat tidak berubah. Habib Saleh bangga melihat, Masya Allah. Dilihat kamar Habib Saleh, Masya Allah, Masya Allah. Masuk ke dapur Habib Saleh, Masya Allah. Bangga Habib Saleh ini. Ditanya, loh ini kok lain Habib? Pertama antum tidak senang, kok sekarang ini lain Habib? Kata Habib Saleh, iya, aku di Mekah diberi kabar oleh Rasulullah, ya Saleh, rumahmu dibangun. Aku senang, karena Rasulullah senang, maka aku pun senang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini luar biasa, ini Habib Saleh luar biasa. Dan beliau mengajarkan ilmu agama di masjid ini. Loh, ada langgar di situ. Dan tanah ini hasil dari wakaf seorang pencinta habaib namanya Haji Abdul Rashid. Dan ini lagi dibangun. Mohon doa restu semuanya. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa lebih baik lagi. Beliau ngajar kitab Nashah Diniyah, Masya ala tariq salaf, berjalan dengan tariqah-tariqahnya para salaf. Beliau tidak pernah berubah untuk meneruskan perjuangan para sesepuhnya. Karena itulah hakikahnya tariqahnya Sada Ba'alwi, Sada Alawiyin. Bahkan Habib Saleh sangat mengejam, mengingatkan, memberikan peringatan keras agar jangan sampai keluar dari perjalanan para sesepuhnya. Beliau mengatakan, man la yutabi salafu fi tariq yadi, barang siapa orang yang tidak ikut perjalanan para sesepuh-sesepuhnya, hilang, tidak tahu jalan. Jadi tidak usah ikut-ikutan ajaran aliran-aliran Syiah yang sesat dan menyesatkan itu. Nggak usah macam-macam. Kita punya madhab ini, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini Habib Abdullah bin Al-Haddad, panutan Sada Alawiyin. Tariqatuna, qala Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tariqatuna tariqatul Imam Kubra, la yaqdiru ahadun an sulukiha, in aradaha falyulki yadahu fi yadina wa nahnu nuwassilhu. Kita punya tariqah para habaib, para Sada Alawiyin ini adalah tariqah terkemuka, tariqah yang tinggi, tidak gampang orang bisa jalan di dalamnya, tariqah yang menjamin selamat dari adabnya Allah, tariqah yang menjamin masuk ke dalam surga, dekat dengan Allah, tariqah yang menjamin dekat dengan Rasulullah, tariqah yang menjamin selamat dari murkanya Allah subhanahu ta'ala. Jadi jangan macam-macam mau ikut-ikutan orang-orang Syiah ini. Wis, jangan inti didustai, inti dikharati dengan mereka. Ana punya kitab-kitab mereka banyak. Masa di Ramadan boleh makan kalau niatnya jadi terwelu? Oh, payah mong dayir ya. Kalau niat tadi maling, oleh ngecok mong dia. Aduh, payah. Pentong, tulian pentong. Mau tak pentong tak amarir. Beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad menerangkan, kita punya tariqah ini gampang, gak usah macam-macam. Gampang sekali tariqahnya Sada Alawiyin, para habaib ini. Madhabuna innama huwal kitab was sunnah, la ghairihi. والطريق الفقري ما حاجات إلى منه فقد أسس لنا يعني ساد على بالو أمور فلا نقتدي إلا بهم ما فيها إلا الله ورسوله والسيد الفقih المقدم. Kata Habib Abdullah bin Haddad, kita punya tariqah ini gampang sekali.
Quran dan sunnah Nabi, dan mengikuti perjalanan para sesepuh al-faqih al-muqaddam khususnya, karena ini perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina amanu wa taba'athum duriyatuhum biimanin alhaqna bihim duriyatahum. Bagi mereka yang beriman, lalu keimanan mereka, keyakinan mereka diikutin oleh anak cucu mereka, aku akan kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Jadi kita ini diperintahkan untuk mengikuti jejak-jejak para sesepuh kita. Habib Abdullah bin Haddad beliau mengatakan, wa tariqul faqri ma hajatu ila minhu. Tariqah yang lain ini saya tidak butuh. Faqad assasa lana, yakni sada ala ba'al bi umur fala naqtadi ila bihim. Karena pendahulu-pendahulu kami ini telah meletakkan pondasi dari akidah, pondasi dari tariqahnya sada ala ba'alwi, yang menjamin seseorang selamat di dunia, selamat di alam akhirat. Perjalanannya itu tidak pernah menemui pertentangan. Bahkan Habib Ali, ya ini tolong diperhatikan, ini syarah dari ya perjalanannya Habib Saleh, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Semua tahu ya? Semua dengar ya? Semua baca ya? Betul tidak? Baca Maulid tak? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, man la salaka fi tariq ahlihi tahayyam wada' wa yafuru an-nabi siru ala ittiba' siru ma'a man ragib fi hubbi rabbi wa ta' khalil gadam bil gadam bil fi'li wal imtina' aslafukum li bihim yahsul lakumul intifa' sadat akhlaqul udma karim al-misa tariquhum ma tara fi al-khilaf aw an-niza'. Barang siapa orang yang tidak berjalan dengan perjalanan para sesepuh-sesepuhnya, dia akan hilang dan akan tersesat nantinya. Wahai keluarga Nabi, diperingatkan keluarga Nabi oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hei keluarga Nabi, karena kalau sudah keluarga Nabi ini ikut-ikutan mencaci maki sahabat Nabi, hancur agama ini nanti. Wa yafuru an-nabi, hei keluarga Nabi, hei anak turunan Nabi, siru ala ittiba, ikutin perjalanan sesepuh-sesepuhmu itu. Kemudian beliau mengatakan singkatnya, tariquhum ma tara fi khilaf aw niza, perjalanan mereka ini tidak pernah menemui pertentangan sedikit pun, tidak ada. Itulah tariqahnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, mengikuti perjalanan para sesepuh-sesepuhnya. Adapun kekaramatan Habib Saleh ini luar biasa banyak. Itu adalah hasil perasan dari mujahadahnya beliau. Bagaimanakah beliau pada saat khalwah, pada saat bertakwa kepada Allah, pada saat mengamalkan ilmunya Allah, Allah akan berikan itu kekaromatan yang begitu besar. Allah akan berikan kehususian yang begitu besar. Sebagaimana Qari tadi menyebutkan, ala innal awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman dan bertakwa lahumul busyra. Al busyra, ada yang mengatakan itu adalah mimpi-mimpi ilham yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang-orang pilihan Allah. Ada yang mengatakan al busyra itu karomat, kabar gembira. Dan Habib Saleh ini karomatnya menurut guru dari guru saya, maksudnya beliau adalah guru dari guru saya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Beliau mengatakan orang wali itu banyak, orang wali itu banyak, modelnya banyak, karomatnya banyak. Tapi kalau ente lihat orang seperti Habib Saleh, dalam sedetik mengobral karomatnya, dalam sedetik karomatnya itu diobral oleh Habib Saleh, sudah tidak ada lagi, sudah tidak keluar lagi orang seperti Habib Saleh. Beliau memegang magam dari magamnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan beliau tidak jarang mengatakan, ana Syekh Abu Bakar bin Salim fi hadal asri, saya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim di zaman ini. Masya Allah, orang datang ke Habib Saleh itu ditantang, saudara-saudara.
Dan juga mungkin para habaib yang dahulu yang pernah datang ke tempat Habib Saleh, ini biar tahu saja. Kalau Habib Saleh itu bepergian, diperintahkan di situ oleh Habib Saleh menurut beberapa cerita habaib itu untuk mengambil air sumur di depan itu. Itu lagi ditutup, nanti akan dibuka kembali air sumur itu. Kita akan gali kembali sumur itu, kira-kira yang kurang lebih dari tempat saya ini 3 atau 7 meter lah. Itu sudah ditutup, kita akan buka kembali nanti. Kita akan sterilkan lagi, kita pakai sanyo, dan air barokah itu tidak hilang. Nanti kita akan kembalikan nuansa seperti nuansanya Habib Saleh bin Muhsin Hamid. Kira-kira setuju? Setuju tidak? Senang tidak? Ini bukan promosi somor, tapi ini promosi ya, ungguan. Bahkan sebagian orang-orang soleh mengatakan itu adalah sumur syifa, sumur obat. Ini lagi ditutup, nanti insya Allah kita akan bongkar kembali, dan insya Allah doakan supaya lancar semuanya. Kemudian beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini mempunyai 6 anak, dan barokah itu adanya di tangan orang-orang saleh. Law anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Begini pembacaan biografi singkat, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.